Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3. Pembelajaran hari ini kita mulai ya. Yang pertama, coba perhatikan percakapan antara bu guru dan siswa berikut ini. Bu guru berkata, "Hati-hati mengupas kerangnya ya, Nak. Kulitnya tajam. Nanti tanganmu bisa terluka jika tidak berhati-hati." Siswa menjawab, "Iya, terima kasih Bu. Kami akan berhati-hati." Bu guru dan siswa ini sedang berada di pantai. Mereka menemukan banyak sekali kerang di sana. Kemudian mereka berinisiatif untuk membuat kerajinan dari kulit kerang. Oleh karena itu, mereka bertiga mengupas kerang yang ada di sana untuk dibuat kerajinan. Kerajinan tersebut dibuat secara berkelompok. Dalam sebuah kelompok, kita harus rukun satu sama lain agar terwujud persatuan. Nah, apa ya sikap yang mewujudkan persatuan? Coba kita lanjutkan ya materinya. Nah, sikap untuk mewujudkan persatuan yang pertama adalah menghargai teman. Dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah pertemanan, kita harus saling menghargai agar terwujud sebuah persatuan dan kerukunan. Kemudian, yang kedua adalah mau bekerja sama dengan teman. Yang ketiga adalah mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi, kita tidak boleh egois atau mementingkan diri sendiri. Kita harus mementingkan kepentingan bersama atau kelompok. Dan yang terakhir adalah rela berkorban untuk kepentingan bersama. Coba perhatikan cerita berikut ini. Udin dan teman-temannya membuat kerajinan dari kulit kerang. Hari Minggu, Udin dan teman-temannya pergi ke Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis terletak di Kabupaten Bantul. Setibanya di pantai, Udin berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, di sini ada banyak kerang. Ayo kita mengambil beberapa kerang untuk dijadikan kerajinan." Teman-teman Udin menjawab dengan serentak, "Ayo!" Sepulang dari pantai, Udin dan teman-teman belajar membuat kerajinan dari kulit kerang. Udin dan teman-teman belajar dengan rukun. Sikap mereka mencontohkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan perwujudan dalam keragaman. Coba perhatikan bacaan berikut ya. Di situ ada penulisan kata Udin. Udin itu nama, jadi dia diawali huruf kapital. Kemudian di situ juga ada penulisan hari Minggu. Hari di sini ditulis besar karena dia di awal kalimat. Kemudian Minggu ditulis dengan huruf M-nya besar atau kapital karena dia nama hari. Selanjutnya di sini ada yang ditulis kapital yaitu kata Pantai Parangtritis. Kenapa kata pantai itu diawali dengan huruf kapital di sini? Karena kata pantai diikuti nama pantainya. Pantai Parangtritis namanya. Jadi pantai P-nya besar, Parangtritis P-nya besar. Tetapi kalau tidak diikuti nama pantainya, penulisan kata pantai itu tetap kecil ya hurufnya karena diikuti nama pantai, jadi pantainya ditulis besar. Selanjutnya ada penulisan kata Kabupaten Bantul. Kabupaten di sini diawali dengan huruf kapital. Kenapa? Karena diikuti nama kabupatennya, yaitu Bantul. Kabupaten kayaknya huruf kapital, Bantul itu karena nama tempat, B-nya juga huruf kapital. Selanjutnya di sini di tengah-tengah kalimat kok kata teman-teman kita tulis dengan huruf kapital ya awalnya? Karena
Setelah tanda petik, dalam kalimat langsung itu diawali huruf kapital. Seperti kata ayo ini juga ya, diawali dengan huruf kapital. Untuk lebih lanjut, coba kita bahas pada materi penggunaan huruf kapital berikut ini. Penggunaan huruf kapital yang pertama yaitu untuk nama orang. Contohnya Riko, Doni, Andi. Huruf pertama itu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Jadi nama orang ya diawali dengan huruf kapital dimanapun itu letaknya kata itu. Kemudian yang kedua adalah awal kalimat petikan langsung. Coba perhatikan contoh berikut ini. Bu guru berkata, hemat pangkal kaya. Kenapa hematnya huruf besar, diawali huruf besar? Karena dia merupakan awal kalimat petikan langsung. Ada tanda petik sebelumnya, berarti selanjutnya diawali huruf kapital. Yang kedua contohnya yaitu, ayo berangkat, kata Doni. Ayo di sini hurufnya huruf kapital. Karena setelah tanda petik itu diawali dengan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang selanjutnya yaitu untuk penggunaan nama negara, suku, huruf pertama nama negara, suku, tarian, dan bangsa. Misalnya, untuk nama negara di sini contohnya ada Indonesia, I-nya di depan itu besar. Kemudian ada Amerika Serikat, A-nya besar, Amerika diawali huruf besar, Serikat karena terpisah, maka serikatnya S-nya juga besar. Misalnya ada Jepang, J-nya juga besar. Kemudian Inggris, I-nya juga besar atau huruf kapital. Yang kedua adalah nama suku. Nama suku itu diawali dengan huruf kapital. Misalnya suku Jawa, J-nya besar, Jawanya ya. Suku Sunda, S-nya besar di Sundanya ya. Kemudian nama tarian, ada tari Jaipong. Jaipongnya diawali huruf kapital. Kemudian ada tari Serimpi. Serimpinya diawali huruf kapital, S-nya ya yang kapital. Kemudian bahasa. Contohnya adalah bahasa Jawa. Jawanya kita awali dengan huruf J besar. Bahasa Sunda. Sundanya kita awali dengan huruf kapital, S-nya kapital. Penggunaan huruf kapital yang selanjutnya yaitu huruf pertama nama hari, bulan, dan hari raya. Contohnya adalah nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu. Itu huruf pertamanya ditulis huruf kapital. Kemudian nama bulan seperti Januari, Februari. Januari itu ditulis huruf kapital. Februari, F-nya juga ditulis huruf kapital. Kemudian contoh untuk yang hari raya yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hari rayanya kecil. Idul itu diawali huruf besar. Fitri, F-nya juga besar atau kapital. Selanjutnya, Hari Raya Natal. Hari rayanya kecil. Kemudian penulisan kata Natal diawali dengan N kapital. Penggunaan huruf kapital yang terakhir yaitu huruf pertama nama tempat. Contohnya, Yogyakarta. Yogyakarta itu kan nama tempat ya. Y-nya Y di depan itu huruf kapital. Jakarta. J-nya juga kapital. Danau Toba. Danau karena diikuti nama tempat, maka D-nya danau itu diawali huruf kapital. Toba itu kan nama danaunya. T-nya juga kapital. Pantai Parangtritis. Huruf P pada kata pantai itu kapital. Parangtritis huruf P-nya juga kapital. Selanjutnya ada Kapanewon Godean. Kapanewon diikuti nama Kapanewonnya, Godean namanya.
Kapanewanya berarti K-nya besar atau kapital. Godeanya juga diawali G-nya itu huruf kapital. Nah, selain kita belajar penggunaan huruf kapital, dalam sebuah kalimat kita juga akan menemukan tanda titik. Nah, berikut ini adalah beberapa penggunaan tanda titik pada sebuah kalimat. Yang pertama, digunakan di akhir kalimat pernyataan. Setiap kalimat pernyataan itu diakhiri dengan tanda titik ya. Kalau pertanyaan diakhiri tanda tanya, tapi kalau pernyataan itu diakhiri tanda titik. Kalau kita bertanya diakhiri tanda tanya ya. Contohnya berikut ini kalimat pernyataannya. Saya dan Benny akan pergi ke rumah nenek sore ini. Titik, jangan lupa dikasih tanda titik. Penggunaan tanda titik yang kedua yaitu digunakan dalam singkatan nama orang. Contohnya adalah seperti berikut ini. Namanya Muhammad Toha. Muhammad Toha namanya bisa disingkat. Muhammad disingkat jadi huruf M besar. Jangan lupa Muhammad tadi yang disingkat ditulis M besar titik Toha. Jadi Muhammad Toha bisa ditulis dengan M besar titik Toha. Tohanya T-nya besar ya. Contoh yang kedua adalah Wage Rudolf Supratman. Bisa disingkat dengan W-nya besar, kemudian titik, R besar, titik, Supratman. Seperti itu ya. Penggunaan yang ketiga, tanda titiknya pada sebuah kalimat yaitu digunakan dalam singkatan nama jalan. Contohnya seperti berikut ini. Nama jalannya yaitu Jalan Muhammad Hatta. Disingkat menjadi jalan disingkat menjadi JL titik, Muhammad disingkat menjadi M titik, Hatta. Hatta tidak boleh disingkat ya. Jadi penulisan Jalan Muhammad Hatta kalau disingkat menjadi JL titik M titik Hatta. Contoh yang kedua adalah Jalan Ahmad Hakim. Jika disingkat menjadi JL titik A titik Hakim. Seperti itu ya. Coba perhatikan pada gambar berikut ini. Di sini ada rumah Udin, rumah Lani, rumah Siti, rumah Beni, rumah Meli, dan rumah Edo. Dan ada beberapa jalan. Coba perhatikan, rumah Edo terletak di mana ya? Di situ tulisannya adalah JL titik M titik Hatta. Kita bisa baca dengan kata-kata seperti ini. Jalan Muhammad Hatta. Di situ dalam peta tersebut disingkat ya penulisannya. Kemudian di sini ada rumah Meli. Rumah Meli itu terletak di mana? Rumah Meli di situ terletak di, kalau di peta tulisannya JL titik M titik Nasir. Kita bisa membacanya dengan seperti ini. Jalan Muhammad Nasir. Seperti itu ya. Nah, berikut ini ada soal cerita untuk mengubah satuan hari menjadi minggu. Rumah Udin, Siti, Lani, Beni, Meli, dan Edo berdekatan. Mereka mendapat tugas kelompok dari Bu Guru. Tugasnya yaitu membuat kerajinan dari kulit kerang. Bu Guru memberi waktu kepada Udin dan teman-teman selama 14 hari. Berapa minggu waktu yang diberikan Bu Guru kepada Udin dan teman-teman? Nah, cara menjawabnya adalah seperti ini. Kita tulis dulu. Diketahui. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah waktu yang diberikan Bu Guru itu 14 hari. Kemudian tuliskan yang ditanya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa minggu waktu dari Bu Guru? Jawabnya adalah, cara menjawabnya yaitu tadi sudah diketahui 14 hari. 14 hari itu sama dengan 14 dibagi 7 hari. Kenapa dibagi 7?
karena yang ditanyakan minggu. 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Sudah ada pada pembelajaran kemarin ya. Jadi 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi 14 hari itu 2 minggu. Jadi, waktu yang diberikan Bu Guru untuk mengerjakan kerajinan selama 2 minggu. Nah, untuk memperjelas lagi, coba kerjakan latihan soal berikut ini. Tuliskan di buku latihan kalian ya. Tulis dengan rapi. Sekian pembelajaran pada hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.